Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Alda Fitriani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Hairun Ternate. Jadi kali ini saya akan membahas tentang praktik perbankan syariah di Indonesia, ada tantangan dan peluangnya. Nah, jadi di sini itu saya akan menjelaskan tentang praktik perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia 2 dekade terakhir. Sistem ini menawarkan alternatif terhadap perbankan konvensional dengan prinsip-prinsip keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam seperti keadilan, transparan, dan keseimbangan. Namun, di balik perkembangan tersebut masih banyak tantangan yang dihadapi, baik dari sisi regulasi, sumber daya manusia, maupun pemahaman masyarakat. Selanjutnya yang kita bahas yaitu sejarah perkembangan syariah di Indonesia. Perjalanan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992. Ketika berdirinya Bank Muamalat Indonesia, bank syariah pertama di tanah air. Pendirian Bank Muamalat menjadi awal munculnya sistem perbankan yang tidak menggunakan bunga, melainkan menetapkan akad-akad syariah seperti muqarabah dan murabaah. Murabaah dan ijarah. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai menerapkan konsep ini. Pertumbuhan semakin kuat setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menjadi dasar hukum resmi bagi industri keuangan syariah di Indonesia. Kini kita bisa melihat semakin banyak bank umum yang membuka unit usaha syariah. Bahkan beberapa di antaranya telah melakukan spin-off, yaitu memisahkan diri dari bank syariah penuh, seperti yang dilakukan oleh BSI atau Bank Syariah Indonesia. A few moments later. Selanjutnya yaitu prinsip dasar perbankan syariah. Nah, prinsip utama perbankan syariah adalah larangan terhadap riba, gharar, dan maisir. Riba atau bunga dianggap tidak adil karena memberikan keuntungan tanpa adanya risiko atau usaha. Dalam Islam, keuntungan hanya boleh diperoleh melalui aktivitas nyata seperti perdagangan atau kerjasama usaha. Yang kedua itu ada gharar, berarti ketidakjelasan dalam transaksi. Misalnya, jual beli barang yang belum jelas bentuknya, harganya, atau waktunya. Hal ini dilarang karena berpotensi menimbulkan penipuan. Yang ketiga itu maisir atau spekulasi dari perjudian. Juga dilarang karena menghasilkan keuntungan tanpa dasar yang sah. Oleh karena itu, semua produk bank syariah harus menghindari 3 hal tersebut, serta berlandaskan keadilan, kejujuran, dan keseimbangan antara keuntungan dan resiko. Selain itu, setiap produk harus mendapatkan fakta dari Dewan Syariah Indonesia agar sesuai dengan hukum Islam. A few moments later. Selanjutnya saya akan membahas peluang perbankan syariah, yaitu populasi muslim terbesar di dunia menjadikan Indonesia pasar potensial bagi perbankan syariah, meningkatkan kesadaran masyarakat akan
menggunakan keuangan halal. Potensi perkembangan produk syariah seperti yang pertama itu pembiayaan mikro syariah, yang kedua itu kartu pembiayaan halal, yang ketiga dana pensiun syariah, yang keempat itu investasi berbasis sukuk dan reksa syariah. Nah, yang pertama itu pembiayaan mikro syariah. Pembiayaan mikro syariah adalah pemberian modal kepada usaha kecil dan menengah yang didasarkan pada prinsip syariah, yaitu beban, bebas dari riba, gharar, dan maisir. Tujuan untuk mendukung kesejahteraan ekonomi dengan memberikan akses pembiayaan yang adil, transparan, dan sesuai syariah. Seringkali dilakukan oleh lembaga seperti BPRS, BMT, atau koperasi syariah. Yang kedua itu ada kartu pembiayaan halal, yaitu kartu pembiayaan halal atau kartu kredit syariah adalah kartu yang berfungsi seperti kartu syariah, biasanya untuk transaksi non-tunai namun tidak menggunakan sistem bunga melainkan menerapkan prinsip syariah. Pendapatan bank berasal dari biaya keanggotaan atau biaya administrasi berdasarkan akad syariah tertentu seperti akad kafal atau penjaminan. Yang kedua itu ada ijarah atau sewa jasa. Nah, yang selanjutnya itu ada dana pensiun syariah yang dikelola oleh badan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuannya adalah memberikan manfaat pensiun kepada peserta di masa pensiun dengan mengelola iuran dan hasil investasi secara halal, bebas dari riba, serta menghindari investasi pada sektor yang dianggap haram. Pengelolaannya diawasi oleh OJK dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Selanjutnya ada investasi berbasis sukuk dan reksa dana syariah. Investasi berbasis sukuk adalah obligasi syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil dan kepemilikan aset, bukan bunga yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Sementara itu, reksadana syariah adalah wadah kolektif yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan diinvestasikan ke dalam portofolio efek syariah yang dikelola oleh manajer investasi sesuai syariah Islam. Selanjutnya ada peluang besar bagi perbankan syariah. Meskipun banyak tantangan, potensi perkembangan bank syariah di Indonesia sangat besar. Mengapa demikian? Yang pertama itu Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, sekitar 87% dari penduduk beragama Islam. Yang pertama, Indonesia adalah negara populasi muslim terbesar di Indonesia. Sekitar 87% dari penduduknya beragama Islam. Ini adalah pasar potensi yang luar biasa bagi produk keuangan syariah. Yang kedua itu tren kesadaran terhadap keuangan halal semakin meningkat. Masyarakat kini mulai memperhatikan aspek halal tidak hanya dalam makanan, tapi juga dalam transaksi keuangan. Yang ketiga itu peluang perkembangan produk syariah sangat luas, mulai dari pembiayaan mikro syariah, investasi berbasis sukuk, tabungan pendidikan syariah, hingga produk finans basis akad syariah dengan strategi pemasaran.
Dengan strategi pemasaran yang baik dan edukatif masyarakat, peluang ini bisa dimanfaatkan untuk memperluas pasar dan meningkatkan inklusi keuangan nasional. Yang keenam, selanjutnya itu ada inovasi produk dan peran teknologi. Di era digital saat ini, inovasi dan teknologi menjadi kunci utama untuk menarik minat generasi muda dan meningkatkan efisiensi layanan. Beberapa inovasi yang sudah berkembang antara lain yang pertama itu fintech syariah seperti platform pembiayaan peer-to-peer berbasis syariah yang membantu pelaku usaha kecil memperoleh modal secara halal. Yang kedua itu ada aplikasi mobil Selanjutnya ada tantangan perbankan syariah. Yang pertama itu tantangan regulasi. Salah satu tantangan utama adalah regulasi. Meskipun sudah ada undang-undang khusus, banyak kebijakan keuangan di Indonesia masih beroperasi pada sistem konvensional. Hal ini kadang membatasi ruang gerak bank syariah untuk berinovasi. Contohnya dalam hal perpajakan dan sistem akuntansi. Mekanisme bagi hasil sering dianggap sama seperti bunga, padahal konsepnya berbeda. Oleh karena itu, diperlakukan penyesuaian regulasi agar bank syariah bisa bersaing secara sehat dengan bank konvensional. Yang kedua itu ada persaingan dengan bank konvensional. Tantangan ini adalah persaingan yang sangat ketat. Bank konvensional sudah lebih lama berdiri, memiliki jaringan luas dan sistem pelayanan yang mapan. Sementara itu, pemahaman masyarakat tentang bank syariah masih rendah. Banyak yang menganggap bank syariah sama saja dengan bank biasa, hanya mengganti istilah bunga menjadi bagi hasil. Padahal secara prinsip, sistem berbeda. Bank syariah berbasis akad kementerian dan keadilan dalam risiko. Maka dari itu, edukasi dan literasi keuangan syariah sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang kedua itu tantangan sumber daya. Selanjutnya adalah keterbatasan sumber daya yang benar-benar memahami prinsip syariah dan keuangan modern. Banyak pegawai bank yang menguasai aspek teknik perbankan, namun belum sepenuhnya memahami fikih muamalah. Untuk itu dibutuhkan program latihan dan sertifikat bagi para profesional perbankan agar mampu menjalankan aktivitas keuangan sesuai prinsip syariah dan kebutuhan pasar modern. Selanjutnya ada inovasi produk dan peran teknologi. Di era digital saat ini, inovasi dan teknologi menjadi kunci utama untuk menarik minat generasi muda dan meningkatkan efisiensi layanan. Beberapa inovasi yang sudah berkembang antara lain yang pertama itu fintech syariah seperti platform pembayaran peer-to-peer berbasis syariah yang membantu pelaku usaha kecil memperoleh modal secara halal. Yang kedua ada aplikasi mobile banking syariah yang mempermudah nasabah melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga itu ada investasi syariah online seperti reksadana dan sukuk bunga digital yang kini semakin meningkat
dan semakin diminati masyarakat. Selain itu, penerapan big data dan kecerdasan buatan AI juga membantu bank dalam menganalisis pelaku nasabah dan meminimalkan resiko kredit. Dengan dukungan teknologi, perbankan syariah tidak hanya dapat bersaing dengan sistem konvensional, tetapi bahkan bisa menjadi pionir dalam menciptakan ekonomi keuangan halal digital Indonesia. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.